untuk melawan sisi buruk diri ini. Kaidah-kaidah dasarnya dari satu. Yang pertama tadi muhalaful nafs. Kemudian yang kedua an-nafs ammarah bisyu. Dan yang ketiga al-lawamah. Kita masuk yang keempat yaitu mulhamah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari sinilah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menyempurnakan jiwa kita, bahwa di dalam jiwa itu ada dua, ada fujur, ada takwa. Nah ini jangan sampai salah tafsir. Biasanya orang membahas dalam ayat ini, ada yang berpendapat bahwa Allah lah yang membisikkan keburukan dan kebaikan. Artinya semuanya adalah karena Allah. Kan Allah yang menggerakkan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala. Nah ini salah. Jadi yang benar itu ayat ini, bahwa Allah beritahu kepada kita ini yang baik dan ini yang buruk. Untuk cara kita mengatasi nafs ini dengan berpuasa segala hal. Puasa fisik kita, puasa batiniah kita. Contoh misalkan kita nih nyari dunia di zaman sekarang nih. Misalkan di antara kita bangun tidur, tiba-tiba yang dicari itu handphone gitu ya. Ini yang disebut dengan nafs mulhamah. Jadi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dan keburukannya itu. Jangan kita ketika bangun tidur langsung ingat dunia tuh. Nah, ini butuh pertobatan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerbang dari mulhamah ini mengetahui sisi buruk pada diri kita. Ada hal-hal yang pada diri kita itu yang harus betul-betul kita ketahui. Kalau tadi kita untuk sama-sama belajar mengetahui, belum kepada caranya untuk melawan sisi buruk dalam diri. Ternyata di dalam diri kita ini terdapat ada beberapa hal dalam istilah-istilah kajian kita malam hari ini. Di antaranya yang seperti saya jelaskan secara singkat tadi. Nah itu penyebabnya diri kita bisa untuk menjadi tidak baik. Angka yang pertama, lalu bagaimana cara untuk memperbaiki diri? Artinya kita bagaimana mencari peluang untuk memperbaiki diri. Yang pertama yang adalah bermuhasabah. Kalau di dalam bahasa kitanya adalah mengintrospeksi diri. Kalau di dalam kalimah maqalah ulama di dalam ilmu tasawuf itu bermaqalah begini bunyinya. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu gitu ya. Man siapa? Kalimahnya man. Kalau kalimah man itu dalam ilmu nahu itu kalimah umum ya. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan. Kalimah umum man, bisa perempuan, bisa laki-laki. Barang siapa artinya yang ingin bisa mengkaji dirinya gitu. Man arafa nafsahu. Nafas artinya jiwanya. Butuh tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Membersihkannya. Kalau sudah bisa membersihkan dari fa'arafa nafsahunya itu, setelah kita dengan cara mengintrospeksi, bermuhasabah, insya Allah setelah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, di sini bukan berarti melihat Allah. Artinya kita akan diberikan oleh Allah untuk mengenal Allah melalui apa? Ya orang yang mengkaji diri seperti tadi. Yang harusnya malam minggu kita naikkan nih levelnya. Artinya jadi mujahadah kita. Dari mujahadatun nafas kita lawan hal yang normal, kita tingkatnya level kita untuk kita masuk kajian. Yang pertama harus kita lakukan bidawam istighfar, di mana Quran surah kedua ayat 222 Al-Baqarah ya. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat, dan cinta akan diturunkan kepada kita, kepada orang-orang yang bertobat. Jadi disitulah kaidahnya bertobat adalah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dijelaskan lagi oleh Quran surah keempat ayat 100. Siapa yang mau merubah dirinya ya, berhijrah lebih baik ya, dan mengisi dengan kebaikan, baru keluar rumah berjalan ya, semua yudrikul maut, mautnya menjemput, pahalanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peluang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mau niat, kemudian kita muhasabah, terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terus berjalan untuk di jalan Allah. Maka tadi pembawa acara telah menyampaikan hadis, riwayat hadis Ibnu Majah nomor hadis 223. Setiap kita yang melangkah dalam majelis ilmu atau belajar, ya, benar langkahnya, dengan catatan benar langkahnya. Langkah itu apa? Mempercepat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, man salaka tariqa ila ilmihi salakallahu biha tariqa ila jannah. Nah, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, ya. Barang siapa pada malam hari ini nih datang ke Qomal ini bukan karena nggak enak sama Pak Pembina, bukan karena nggak enak dengan pengurus, bukan karena segala sesuatu karena, tetapi langkahnya yang benar, ridha Allah. Artinya tidak ada lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala.